Oke, halo semuanya, selamat sore, selamat siang menjelang sore. Selamat datang di IG Live kolaborasi bersama Forest Interaktif dan Binus Career Ambassador yang akan membahas mengenai When Creativity Meets Technology. Kita akan sambil menunggu narasumber kita yang akan sedikit membahas mengenai tema yang sudah kita tentukan. Halo. Oke, halo, selamat sore Kak Nuia Amal sebagai UI UX Designer Forest Indonesia, Interaktif Indonesia. Sebelumnya sudah kedengeran Kak suara saya? Udah kedengeran, Kak? Kameraku belum kelihatan ya? Belum, masih belum kelihatan. Oke, kita Oh, oke. sambil menunggu dulu sambil kita menunggu jam 2 karena acara kita IG Live. Kembali lagi IG Live, kolaborasi bersama Forest Interactive Indonesia dan juga Binus Career Ambassador akan dimulai jam 2 siang nanti ya dengan akan membahas tema When Creativity Meets Technology. Luar biasa sekali nih Kak Nuya, terima kasih sudah meluangkan waktunya karena hari Sabtu weekend kita akan membahas bersama-sama mengenai tema yang sudah kita tentukan ya Kak ya. Mm. Baik, ini mungkin sambil menunggu Kak, ini sepertinya kameranya belum Oh, masih belum. terbatas. Ya, Oke, oke. Sebentar ya, aku baik exit Kak. dulu. Sambil menunggu kamera, oke, mungkin Kak Oya masih terkendala koneksi sambil memperbaiki jaringannya terlebih dahulu. Teman-teman yang mungkin sudah gabung di IG Live dari kolaborasi Forest Interaktif Indonesia dan Binus Career Ambassador, ya boleh mencantumkan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Nanti kita akan pilih 3 pertanyaan yang akan disampaikan secara langsung kepada narasumber yang pastinya sudah berpengalaman di bidang UI UX designer. Ya, teman-teman boleh langsung aja ketikkan. Nanti kita akan sampaikan bersama-sama karena acaranya akan cukup padat dan akan banyak membahas mengenai dunia pekerjaan, dunia karir, dan juga yang mungkin lagi hangat-hangatnya sesuai dengan background Kak Nuya Amal adalah UI UX designer. Saya akan coba sekali lagi untuk undang Kak Nuya Amalnya untuk dapat bergabung. Halo. Halo, halo. Halo Kak, halo Kak. Sudah terdengar Kak suara saya Kak? Iya, kameranya masih belum nyala ya? Wait ya. Nah, kami belum nyala Kak. Oke, ntar wait dulu ya. Wait. Baik, kita akan tunggu Kak Wi bersama kita memperbicarakan mengenai when creativity meets teknologi ya teman-teman ya. Sambil menunggu Kak Wia join, ini saya juga ingin membacakan sedikit profil mengenai perusahaan Forest Interaktif di mana kita berkolaborasi. Ini adalah perusahaan Forest Interaktif merupakan mobile platform company di mana penyedia solusi teknologi bagi operator di seluruh dunia. Luar biasa sekali ya. Ada 90 operator seluler mitra Forest Interaktif. Selain itu, Forest Interaktif juga memiliki portal pembelian voucher game online bernama Wallet Codes. Ini sangat-sangat keren. Dan hingga saat ini ada lebih dari 220 talent yang berasal dari 30 kewarganegaraan yang tersebar di 17 kantor Forest Interaktif di seluruh dunia. Salah satunya adalah Jakarta dan Bandung. Jadi ini sangat pas sekali siang-siang di hari Sabtu membahas mengenai teknologi juga karena sekarang lagi eranya teknologi ya teman-teman ya. Dan pastinya saya juga ingin mengingatkan untuk teman-teman yang jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan boleh langsung aja tuliskan di kolom komentar. Nanti kita akan coba sampaikan sambil membahas mengenai tema kita When Creativity Meets Technology.
Oke, ini sepertinya Kak Nuya Amalnya sudah join. Melanjutkan penjelasan tadi mengenai Forest Interaktif, ini memang sangat luar biasa. Tadi saya sudah menjelaskan ada lebih dari 220 talents yang berasal dari 30 kewarganegaraan yang tersebar di 17 kantor Forest Interaktif seluruh dunia. Salah satunya adalah Jakarta dan Bandung. Dan teman-teman perlu tahu juga bahwasanya hampir 100% karyawan Forest Interaktif ini berusia millennials dan corporate culture-nya yang fast moving, terbuka, dan fun. Ini jadi cocok nih buat teman-teman yang mungkin saat ini masih mencari pekerjaan, pengen cari info-info mengenai dunia karir. Ini adalah waktu yang tepat untuk teman-teman join dan ikut sama-sama dengarkan, saksikan juga dari perbincangan IG Live kali ini. Saya akan coba sekali lagi untuk undang Kak Uya Amalnya ya. Di sini juga sudah bergabung dari Forest Interactive ID. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih sudah bekerja sama dengan kita di kolaborasi Instagram Live kali ini ya. Halo Kak Wia, sudah join? Halo, halo. Sudah suara saya? Bisa dengar. Bisa dengar ya. Baik, cuma kita masih menunggu ini sepertinya video dari Kak Wia belum bergerak. Oh, masih freezing ya, wait ya. Iya. Baik. Sambil menunggu Kak Wia perbaiki terlebih dahulu koneksinya ya. Ini ada fun fact sedikit dari narasumber yang sangat luar biasa yang sudah berkecimpung di bidang UI UX designer di Forest Interactive. Nah, Kak Nuya Amal ini atau yang biasa dipanggil Kak Uya ini ya, background pendidikannya adalah business administration nih teman-teman. Tapi ya pekerjaannya di UI UX. Jadi memang sebenarnya kurang berhubungan, tapi kok bisa ya? Nah, ini mungkin itu bisa jadi bahan pertanyaan buat teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut nih sambil kita menunggu Kak Uya untuk dapat join dengan sempurna. Oke. Kak Uya pasti tetap kedengaran suara saya ya, Kak ya? Suaranya kedengeran, wait ya. Suaranya kedengaran. Iya. Baik, ini memang kalau misalkan kondisi sekarang di tengah pandemi ini menjadi hal yang wajar ya, Kak ya, untuk menjadi kendala Iya. di koneksi. Iya. Sambil kita menunggu, ini teman-teman, saya juga ingin bacakan sekali lagi profil dari Forest Interaktif. Mungkin teman-teman juga ingin tahu lebih dalam apa sih itu Forest Interaktif, atau mungkin teman-teman sudah ada niatan untuk mencari lowongan kerja. Mungkin ini adalah salah satu tempat yang tepat ya. Forest Interaktif, saya jelaskan sekali lagi, Forest Interaktif adalah merupakan mobile platform company di mana penyedia solusi teknologi bagi operator seluler di seluruh dunia. Ada 90 operator seluler mitra Forest Interactive. Selain itu, Forest juga memiliki portal pembelian voucher game yang dinamakan Wallet Codes. Ini luar biasa sekali, dan yang harus teman-teman tahu juga bahwasanya saat ini ada lebih dari 220 talents yang berasal dari 30 kewarganegaraan yang tersebar di 17 kantor Forest Interactive di seluruh dunia. Salah satunya adalah di Jakarta dan Bandung. Jadi teman-teman yang mungkin masih saat ini masih mencari lowongan pekerjaan, ini adalah waktu yang pas buat teman-teman ikut cari tahu, ikut mendengarkan mengenai tema kita juga hari ini yang membahas mengenai When Creativity Meets Technology. Dan ada satu informasi penting lagi, ya. Ini karyawan atau 100% karyawan di Forest Interactive berusia millennials. Dan corporate culture-nya yang fast moving, terbuka, dan funny. Jadi pas banget nih buat kaum millennials yang mungkin saat ini masih join, masih mendengarkan juga live dari kolaborasi antara Forest Interactive dan juga Windows Career Ambassador. Sekali lagi saya akan invite Kak Nuya Amalnya untuk dapat berbincang dengan kita. Oke, memang
Yang sepertinya kalau sekarang ini di tengah pandemi kita harus diserba semua dengan teknologi menjadi salah satu kendala, tapi tidak apa-apa ya untuk kita dapat menunggu terlebih dahulu. Sebentar. Dan saya ingatkan sekali lagi buat teman-teman yang mungkin sudah ada kepikiran pertanyaan yang akan ditanyakan mengenai IG Live kali ini yang bertemakan When Creativity Meets Technology, boleh langsung tuliskan di kolom komentar di bawah ini, karena nanti di akhir setelah adanya pemaparan tanya jawab saya dengan Kak Wia, saya akan bacakan pertanyaan dari teman-teman. Mungkin teman-teman ada penasaran kira-kira ada lowongan yang lagi dibuka nggak ya di Forest Interaktif? Boleh langsung aja tuliskan di kolom komentar tersebut ya teman-teman. Saya coba undang sekali lagi untuk Kak Wia. Baik, ini sepertinya sudah cukup banyak. Ada 10 orang yang bergabung. Sebelumnya saya ucapkan selamat sore, ya, siang menjelang sore. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di hari Sabtu join di IG Live. Ini Kak Wia sudah bergabung. Sudah meluangkan waktunya di hari Sabtu menjelang sore, dari Sabtu siang menjelang sore. Oke, Kak Wia sudah kedengeran suara saya, Kak? Udah kedengeran Kak, kameranya masih mati ya? Iya, nggak apa-apa. Mungkin untuk sementara sambil menunggu, Oke. siapa tahu kita, di tengah-tengah bisa berjalan gambarnya. Kita akan Mm-mm. mulai aja coba, boleh Kak? Boleh, boleh. Oke, boleh, Oke. boleh mulai. Nggak apa-apa. Oke, kita akan coba mulai untuk Instagram Live kali ini. Ya, kolaborasi bersama Forest Interactive dan juga Binus Career Ambassador yang mengangkat tema When Creativity Meets Technology. Ini Kak Wia, kalau tadi saya sudah sedikit menjelaskan mengenai profil dari Forest Interactive dan juga tadi saya sedikit membicarakan Kak Wia mengenai background pendidikannya. Nah, mungkin ada pepatah juga yang mengatakan tak kenal maka tak sayang nih Kak Wia ya. Mm-mm. Mungkin biar teman-teman bisa kenal walaupun saat ini masih dalam suara terlebih dahulu karena videonya masih tersedia. Boleh Kak Wia untuk memperkenalkan diri dulu Kak ke teman-teman yang sudah bergabung di IG Live kali ini. Oke, boleh. Thank you ya Kak Yogi atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nuya Amal, biasa dipanggil Wia, W-I-Y-A. Sekarang kerja di Forest Interactive jadi UI UX designer. So far itu sih. Terus mungkin udah disampaikan sama Kak Yogi tadi kali ya. Saya itu pendidikan administrasi bisnis dari Politeknik Negeri Bandung. Itu sih. Wow, jadi memang Kak Wia ini memiliki latar belakang pendidikan yang notabene jauh berbeda ya Kak ya dari pekerjaannya saat ini ya Kak Iya, ya. iya Tapi betul. tapi masih tetap bisa menunjukkan performa terbaiknya sebagai UI UX designer Forest Interactive Indonesia ya Kak Wia ya. Iya. Mm-mm. Kak Wia, tadi kalau misalkan saya sudah menjelaskan sedikit juga mengenai profil perusahaan dari Forest Interactive yang memang merupakan mobile platform company. Mungkin bisa ikut dijelaskan juga Kak Wia untuk lebih detail agar teman-teman di sini juga mengerti ya mengenai Forest Interactive itu sendiri Kak. Oke, boleh-boleh. Jadi, Forest Interactive itu merupakan mobile platform. Jadi kita itu menyediakan solusi teknologi untuk berbagai operator seluler ya di seluruh dunia. Itu kurang lebih sekarang ada 35 negara, untuk 35 negara. Nah, kemudian selain itu juga, Forest itu kita punya portal pembelian voucher game. Itu tuh Wallet Codes ya namanya, udah disampaikan juga tadi. Hingga saat ini tuh Wallet Codes itu udah ada 220, kita tuh Forest Interactive udah ada 220 talents. Dan kemudian Wallet Codes ini tuh kurang lebih ada di seluruh negara di Asia Tenggara. Nah, untuk yang Forest Interactive Indonesia ini tuh kebetulan ada di Jakarta dan di Bandung, sedangkan HQ-nya itu ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Itu tentang Forest. Wow, jadi memang perusahaan yang keren karena ini merupakan mobile platform company ya Kak ya, dan di seluruh Iya, dunia betul.
salah satu solusi teknologi bagi operator di seluruh dunia. Ini benar ada 90 operator seluler mitra Forest Interactive ya Kak ya? Iya, Lebih betul, dari betul. itu kan ya Kak Wia ya. Dan memang tadi Kak Wia juga Mm-mm. sudah sampaikan ada 220 talent yang tersebar di 17 kantor Iya, Forest Interactive, dan salah satunya kalau di Jakarta ada di Jakarta dan Bandung. Ini luar biasa iya. sekali teman-teman. Ya sekali lagi saya juga ingatkan kalau misalkan ada pertanyaan yang ingin disampaikan mengenai pertanyaan untuk Kak Wia atau pertanyaan mengenai detail dari company dari Forest Interactive, boleh langsung dituliskan saja Iya. di kolom komentar, nanti saya akan coba bacakan. Nah, kalau tadi Kak Wia sudah coba jelaskan mengenai Forest Interactive dan mengusung tema pada hari ini juga Kak, kita akan membahas mengenai when creativity meets technology. Ini juga tema yang sangat luar biasa karena memang saat ini di tengah era teknologi juga semuanya harus memadupadankan kreativitas ya Kak ya, dan harus digabungkan oleh teknologi itu sendiri. Nah, kalau dari Kakak sendiri, bagaimana Mm-mm. sih kreativitas itu menjadi sangat penting dan sangat berpengaruh di bidang teknologi Kak? Apa itu relevansinya Kak? Oke, jadi terkait itu, pertama kita samain dulu kali ya frame berpikirnya apa itu kreatif dalam konteks ini gitu. Kalau untuk dalam bahasa sosial secara umum, kreatif itu kan lebih dikaitkan dengan hal yang sifatnya seni, seperti menggambar, melukis, kemudian seperti musik misalnya. Nah, sedangkan sebenarnya kreatif itu bisa banget di semua hal gitu. Kayak misalnya contohnya matematik aja ya. Gimana caranya kita dapat angka 5 misalnya. Nah, angka 5 ini tuh kan bisa didapatkan dengan 1 tambah 4, 2 tambah 3, 6 kurang 1, 10 kurang 2, dan masih banyak cara lain gitu. Nah, itu pun kita bisa consider that as a creativity gitu. Gak cuma mesti dalam hal menggambar atau memusik saja. Atau ada contoh lain misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari misal. Kita memasak, terus kita kehabisan stok pecin misalnya. Nah, pecin ini tuh kan bisa didistribusikan dengan menggunakan gula dan garam kan untuk menghasilkan rasa umami gitu misalnya. Nah, itu pun sebenarnya udah bisa kita consider as creative too gitu. Itu pun kreatif juga gitu. Atau banyak lagi kayak misalnya life hack lainnya itu kan banyak banget ya. Sehingga jadi intinya dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kita gimana caranya kita survive di kehidupan sehari-hari itu kita harus kreatif kan untuk solving problem here and there gitu. Bahkan yang kecil-kecil sekalipun kita membutuhkan kreativitas supaya kita bisa survive di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, kebayang nggak sama teman-teman sekalian, untuk kehidupan sehari-hari aja kita tuh memerlukan kreativitas untuk menyelesaikan problem yang kecil-kecil ini gitu, yang sehari-hari ini gitu. Nah, kemudian untuk yang kehidupan sehari-hari yang kecil-kecil ini aja diperlukan kreativitas, apalagi di dunia teknologi yang cepet banget, ya nggak sih? Yang cepet banget, semuanya tuh bergerak secara cepat, trendingnya cepet banget. Bahkan misalnya di satu dekade terakhir aja tuh, contohnya ya, kayak misalnya handphone, kita tuh dulu masih pakai handphone yang tombolnya physical tombol gitu kan, ya nggak sih? Nah, Betul. sedangkan sekarang tuh, bener kan? Sedangkan sekarang bahkan handphone yang kayak gitu udah nggak ada. Kebayang dong, untuk kita bisa riding the wave tanpa kreativitas, kita nggak akan bisa untuk ngikutin semua hal itu gitu. Nah, itu mungkin jawaban klasiknya kali ya. Kita harus bisa kita harus bisa kreatif di dunia teknologi biar bisa riding the wave, biar kita bisa istilahnya tuh bisa compete dengan kompetitor kita. Nah, cuman kalau jawaban personal saya, ini tuh mengutip judul lagu dari Efek Rumah Kaca ya, pasar bisa diciptakan gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut pendapat pribadi saya, uh, kita tuh nggak mesti hanya perlu riding the wave gitu untuk bisa survive di dunia tech, di tech industry gitu. Contohnya, kita pakai contoh Steve Jobs deh misal. Dulu tuh beliau dan timnya ya tentunya menemukan komputer itu tuh kan bentuknya tuh layar dan keyboard, ya nggak sih? Dan sedangkan kebiasaan sosial masyarakat pada umumnya ya biasanya, kita tuh kalau ada hal baru langsung nolak nggak sih? Nah, gimana tuh caranya tuh si Steve Jobs tuh mengkomunikasikan ide dia bahwa komputer tuh
canggih banget loh. Dia mengkomunikasikan, memperkenalkan kepada masyarakat bahwa ini tuh hal baru yang sangat dapat memudahkan pekerjaan kamu gitu. Nah, dengan cara-cara kreatif dia menemukan ide baru, dia menciptakan pasar, adanya komputer. Sampai sekarang kita bahkan nggak ada tuh kerjaan yang hampir semua kerjaan membutuhkan komputer nggak sih? Nah, jadi Yes, betul. intinya, betul kan? Nah, jadi intinya pilihannya itu untuk kita survive di dunia tech, satu kita harus kreatif, gimana caranya kita either satu pilihannya riding the wave, mengikuti alur yang ada dan untuk tetap survive di alur yang ada, atau kita menciptakan pasar sendiri, kita menawarkan produk baru di pasaran kayak gitu misalnya. Contohnya seperti si Steve Jobs tadi gitu. Iya, dan balik lagi kalau misalkan tadi merangkum, bisa dibilang mau nggak mau harus meningkatkan kreativitas agar bisa ya Kak ya, eh, Mm-mm. menggabungkan di dunia teknologi karena sekarang udah zamannya teknologi banget nih ya Kak ya, Kak Wia ya. Ya, betul. Nah, mungkin kalau misalkan dari Kak Wia sendiri, ada pertanyaan dari teman-teman, Kak, gimana sih buat ningkatin kreativitasnya itu sendiri menggabungkan dengan si teknologinya? Itu Mm-mm. gimana, Kak? Kalau dari Kakak, pengalaman pribadi Kakak itu sendiri? Oke, pertama, khususnya mungkin untuk konteks ini UI UX designer kali ya, karena Boleh. kan pain point kita itu menjadi kreatif itu khususnya untuk dalam hal problem solving kan, tidak Mhm. hanya soal estetika seperti kayak musiknya gimana, kemudian seperti tidak hanya tentang visually pleasing, tapi apakah produk yang kita tawarkan itu benar-benar bisa solving problemnya user, ya nggak sih? Mhm. Nah, Ya. kalau untuk soal ini, gimana caranya jadi kreatif itu banyak banget sih, Kak, sebenarnya. Mhm. Cuman Mhm. kalau dari tim UX designer di Forest Interactive, itu salah satunya di antaranya kita tuh brainstorming. Kita biasanya ngadain brainstorming gitu. Nah, brainstorming tuh banyak banget juga caranya. Nah, kalau kita kebetulan misalnya mau solving suatu feature gitu ya. Nah, kita tuh ngelakuinnya itu dengan cara Crazy Eight, salah satu contohnya. Nah, si Crazy Eight ini tuh jadi misalnya kita tuh ada masalah ingin nyelesain atau ingin menemukan layout terbaik untuk home screen misalnya contohnya. Ya. Nah di home screen ini tuh itu tuh kan banyak banget kan optionnya. Nah masing-masing dari kita tuh dalam waktu bersamaan itu melakukan crazy eight misalnya dalam 1 menit itu Mhm. bikin pakai hand sketch ya. Pas gitu dalam 1 menit kita bikin layout pertama, terus dalam menit kedua bikin layout kedua, jadi bener-bener cepet gitu. Kita tuh bener-bener dituntut buat otak kita tuh dituntut buat dapat pilihan baru setiap menit. Kebayangkan dalam 1 menit tuh kita harus ngegambar satu, terus di menit kedua langsung ngegambar pilihan kedua sampai nanti jadi 8. Nah dari 8 pilihan itu dari masing-masing orang nanti dipilih mana yang paling baik. Itu cuma salah satu contohnya aja sih gitu. Jadi, salah satu contoh yang diterapkan di pekerjaan UI UX designer dalam memilih satu fitur gitu ya Kak, itu ibaratnya satu fitur seperti tadi homepage gitu, halaman awalnya. Itu memerlukan waktu yang lama dan memerlukan kreativitas yang tinggi ya. Tadi kalau Iya dibilang betul. 1 menit sudah harus bisa apa memulai ya, udah bisa menggambarnya, bisa mendesain, cukup memang harus bisa ya di tengah era apa teknologi seperti ini kreativitas harus ditingkatkan, benar tadi kata Kak Wia. Nah, Kak Wia, kalau misalkan tadi saya sudah sampaikan juga nih ya mengenai latar belakang pendidikan Kakak yang sebagai seorang business administration. Tapi kok malah sekarang memilih pekerjaannya di bidang UI UX designer. Ini boleh diceritakan Kak gimana? Oke, kalau terkait itu ya, jadi awalnya mungkin perjalanan karir dulu kali ya, biar Ya, lebih boleh, relate boleh, di ceritanya. boleh. Hmm. Mm-mm. Nah, jadi pertamanya itu saya itu kan waktu kuliah tuh sempat part time job tuh, Mm-mm. ngambil waktu itu sempat 3 kali part time job dan tiga-tiganya tuh barista kebetulan sambil kuliah kan ngambil. Mm-mm. Nah, terus Mm-mm. udah gitu di perusahaan yang terakhir pas masih skripsi itu sambil jadi barista sambil jadi admin finance juga gitu. Ah. Nah, waktu itu pas hampir mau lulus, kebetulan kakak saya dan partner itu Mm-mm. sama-sama backend developer. Nah, Ah. mereka tuh, iya, sama backend developer kebetulan. Nah, terus mereka tuh kebetulan ngelihat saya ada basic bisa ngegambar, tapi sebenarnya nggambarnya nggak expert banget kok, cuman kayak gambar iseng gitu aja. Nah, mereka tuh ngelihat ada basic itu, Mm-mm. kemudian waktu pas ngelihat itu mereka nyaranin, Wi ada loh kerjaan namanya UI UX designer gitu.
Nah, terus udah gitu, apaan tuh UI UX designer, kan kepo juga kan. Ya, Nah, terus betul. akhirnya cek-cek, oh apaan nih? Oh ternyata basicnya desainer aplikasi. Terus baca-baca, oh seru juga. Nah, terus akhirnya kakak saya tuh sempat bilang, sebelum kamu mulai tutorial-tutorial pakai tools apa gitu ya, kan tools desain tuh banyak banget kan. Ya, Sebelum betul. kamu mulai tutorial pakai tools, kamu Mhm. pahamin dulu konsepnya, UI UX itu apa, pengertiannya gimana, teoretikalnya gimana gitu. Nah, kemudian pas saya baca-baca juga, oh ternyata kompleks banget UI UX designer tuh gitu. Gak cuman gimana caranya pakai tools, misal Figma, atau gimana caranya pakai Sketch, pakai Adobe XD. Sebenarnya tools bisa dipelajarin kan, cuman konsep yang kuat, pemahaman yang kuat, design thinking yang kuat, nah itu baru bisa bikin kita punya fondasi yang kuat gimana caranya bisa jadi UI UX designer yang sukses gitu, atau jadi UI UX designer yang baik gitu. Oh, wow. Jadi memang cukup panjang ya Kak ya perjalanannya Kakak dari yang memang kuliahnya di jurusan Business Administration sampai akhirnya sekarang join sebagai UI UX Designer Forest Interactive. Nah, itu mungkin pengalaman sedikit dari Kakak yang memang punya kesukaan dalam menggambar ya Kak ya. Oh, ini sepertinya Kak Wianya masih terputus. Kita akan menunggu dulu. Nah, buat teman-teman yang tadi mungkin kita sudah menjelaskan sedikit ya terkait dengan penjelasan dari UI UX designer dari Forest Interactive Indonesia. Ya, mungkin teman-teman punya pertanyaan lebih lanjut, boleh langsung aja tuliskan di kolom komentar. Ya, nanti kita akan coba. Nah, ini sudah muncul Kak gambarnya. Halo Kak Uya, luar biasa sekali. Akhirnya kita bisa gambarnya muncul. Sudah kedengeran Kak Uya suara saya? Baik, sambil menunggu Kak Uya, saya juga ingin ucapkan terima kasih dan selamat siang buat teman-teman yang sudah join di IG Live kolaborasi bersama Forest Interactive dan juga Binus Care Ambassador yang membahas mengenai When Creativity Meets Technology. Kak Uya Akhirnya sudah kameranya nyala. terdengar. Nah, ini Iya, mungkin oke. Udah teman-teman kedengeran, yang kedengeran. dari tadi mungkin masih melihat kameranya Kauya masih belum terlihat dengan jelas. Ini sudah terlihat. Mungkin boleh sapa-sapa dulu Kak, teman-teman yang sudah Halo. hadir di sini. Iya, thank you. Sorry ya Nah, sebelumnya. ya, Oke. oke, nggak apa-apa Kak. Nah, ini mungkin saya ceritakan sedikit lagi. Kauya ini memang backgroundnya di Business Administration, tapi Mhm. akhirnya saat ini memutuskan memilih pekerjaan di UI UX Designer di Forest Interactive, yang memang Forest Interactive ini sendiri merupakan mobile platform company di mana penyedia solusi teknologi bagi operator seluruh dunia. Ada lebih dari 90 operator seluler milik Forest Interactive, dan selain itu Forest Interactive juga memiliki voucher pembelian game online ya, Kak Wia Ya, ya. betul. Ada Betul, betul, namanya betul. adalah Wallet Scots ya Kak ya. Iya, wallet codes. Ya, Tadi Kak betul. Wia juga sudah sampaikan. Tadi Kak Wia juga sudah sampaikan nih teman-teman, ada 220 talents yang berasal dari 30 kewarganegaraan yang tersebar di seluruh dunia, dan salah satu kantornya Forest Interactive adalah di Jakarta dan Bandung. Ini jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini masih mencari pekerjaan, cari lowongan pekerjaan, mau tanya-tanya, atau mungkin mau tanya-tanya ke Kak Wia mengenai UI UX designer atau pekerjaan di di Forest Interactive Indonesia, boleh nanti langsung aja tuliskan di kolom komentar, nanti saya akan coba bacakan ya. Nah, Kawia membahas lagi Mhm. mengenai, Boleh, boleh. melanjutkan lagi ya perbincangan tadi. Kita kan sudah akhirnya tadi Kawia memang memiliki hobi gambar, akhirnya coba-coba dulu ya, dan Mhm. akhirnya memutuskan untuk uh, join di Forest Interactive. Nah, waktu ini mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman. Loh, Kak, emang boleh ya dari UI UX designer ini kok dari jurusan lain boleh join? Itu gimana Kak ceritanya? Oke. Mungkin boleh Mhm. diceritakan waktu dulu gitu. Iya, boleh. Jadi seperti yang aku bilang tadi ya, aku basicnya dari administrasi bisnis.
Terus sebenarnya bisa nggak sih jurusan lain itu jadi UI UX designer itu bisa banget. Karena kalau aku join di community, kita tuh kan di Indonesia tuh banyak banget kan komunitas UI UX designer. Itu banyak banget. Dan ngobrol-ngobrol sama teman-teman di komunitas itu bahkan background pendidikannya tuh lebih random lagi. Ada yang dari peternakan, ada yang dari psikologi. Psikologi mungkin masih nyambung ya, cuman itu tadi ada yang dari peternakan, dokter gigi, itu random banget gitu. Sebenarnya bisa banget. Gimana caranya? Itu yang pertama, modal utamanya itu bukan dari background pendidikan sebenarnya ya. Kalau background pendidikan itu hanya bisa menolong gitu. Cuman modal utamanya itu adalah design thinking. Nah, design thinking itu sebenarnya apa sih? Design thinking itu ada beberapa poin ya di antaranya. Yang pertama tuh empathize atau empati. Yang kedua itu dia itu divine atau mendefine goals-nya kita tuh apa. Kemudian yang ketiga ideation atau problem solving. Dan yang keempat itu prototype. Dan yang kelima tuh usability testing. Nah, masing-masing ini tuh sebenarnya apa sih gitu yang harus dimiliki oleh UI UX designer atau orang yang tertarik di UI UX designer gitu kan. Empati itu adalah gimana caranya kita tuh feeling the shoes atau feeling the user's shoes gitu. Kayak kita wawancara user kita, mereka itu demografiknya seperti apa sih? Kita bisa empati ke mereka gitu. Mereka itu apakah uh, mostly gendernya itu apa? Kemudian usianya itu rata-rata berapa tahun? Kemudian problem yang mereka alami itu apa sih sebenarnya? Kayak pain and gain-nya gitu kan. Kayak mereka tuh sebenarnya di pekerjaan atau di aktivitas mereka itu ada problem apa sih yang ingin diselesaikan gitu. Nah, kemudian setelah kita mengetahui problemnya apa, adakah ekspektasi yang mereka inginkan gitu. Kayak misalnya, oh saya problemnya itu misalnya di aplikasi voucher game ya. Oh saya gamer, saya itu mempunyai problemnya itu ketika saya pengen beli voucher game itu tuh mencar kayak harus ke beberapa game lain kan karena kan biasanya gamers itu nggak cuma play satu game kan pasti banyak game dong. Nah jadi ekspektasinya mereka itu punya platform atau satu tempat khusus yang menyediakan banyak voucher game. Jadi mereka itu nggak mesti ke website mana-mana lagi kalau mau beli voucher game. Nah itu contohnya untuk empati. Nah yang kedua tuh tadi kita tuh divine. Nah, sekarang kita udah riset nih ke user kita. Kita sudah bisa berempati dengan user kita gitu kan. Kita nggak mesti assuming lagi gitu. Karena kita sudah dapat datanya dari user. Nah, kemudian selanjutnya kita define. Oke, sekarang kita udah tahu user kita kayak gimana, pain and gain-nya gimana. Kita define. Oke, sekarang goals kita apa? Goals kita dari berdasarkan hasil riset tadi itu, oh kita mau bikin platform untuk beli voucher game. Banyak voucher game di satu platform gitu. Oke, kita sekarang udah sepakat ya, kita tuh goals-nya ini gitu. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita nentuin goals kita apa, atau mendefine goals kita apa, selanjutnya kita baru ideation atau mencari solusi, problem solving. Nah, ini sebenarnya modal utama banget UI UX designer tadi terkait dengan kata kreatif tadi itu kan yang kita bahas di awal gitu. Kenapa diperluin banget sih creativity atau kemampuan untuk menjadi kreatif di dunia tech ini gitu. Nah, salah satunya sebagai UI UX designer itu adalah pain point-nya itu di problem solving gitu. Nah, problem solving sekarang kita kan percuma udah tahu masalahnya apa, user kita seperti apa, tapi kita nggak punya kapabilitas untuk problem solving gitu, atau untuk solve the problem. Nah, sekarang kita selesaikan nih, kita solve the problemnya dulu gitu. Nah, kemudian setelah kita menemukan gimana caranya atau apa solusinya, selanjutnya bikin prototype. Nah, prototype ini tuh kalau kayak di dunia arsitektur tuh seperti mock-up kali ya. Ya, kayak mock-up dari atau dummy si aplikasinya atau dummy dari produknya itu sendiri gitu. Nah, setelah kita bikin prototypingnya atau desainnya kayak gimana, selanjutnya kita melakukan usability testing sebelum di handover ke developer gitu untuk kasus ini. Nah, kalau ini tuh setelah kita tadi kan bikin prototype, nah kita melakukan usability testing dulu. Usernya suka nggak? Apakah cocok dengan usernya gitu. Nah, kalau misalnya usernya udah oke, mereka nyaman pakai aplikasinya, udah sesuai dengan kebutuhan mereka, terus misalnya flow-nya itu nggak terlalu belibet gitu, nggak kayak harus login dulu lah, terus kemana dulu lah gitu kan. Jadi
gimana caranya lebih efisien dan efektif gitu untuk para si gamers ini. Nah, kemudian setelah selesai, barulah dari usability testing biasanya langsung di handover ke developer atau ke programmer gitu untuk di coding kayak gitu. So far gitu sih sebenarnya modal utamanya balik lagi si design thinking itu. Jadi memang cukup panjang ya kayak kalau Iya. misalkan UX designer. Nah, mungkin Mm-mm. mundur lagi sedikit kalau misalkan tadi Kak Wia bilang sebelum memang akhirnya join di Mm-mm. UI UX. Dan mungkin tadi Kak Wia sempat bilang bisa join komunitas. Nah, ini mungkin teman-teman Mm-mm. di sini yang mungkin notabene berbeda nih latar belakangnya, latar Mm-mm. belakang pendidikannya sama dengan Kak Wia ya di luar dari UI UX atau mungkin di luar dari sistem informasi atau teknik Mm-mm. informatika. Mungkin Kak bisa Iya. kasih tahu nggak sih Kak ada apa aja komunitas-komunitas yang mungkin teman-teman di sini bisa join? Boleh, boleh. Kalau di justru Indonesia tuh banyak banget ya komunitas UI UX. Satu ada Design Jam Indonesia, terus ada Mm-mm. lagi Halo Designers, ada lagi Dribble Indo, ada lagi Figma of Jakarta, itu banyak banget. Tapi di antaranya yang besar-besar itu yang udah aku sebut tadi, Halo Designer, Design Jam Indonesia, terus Figma of Jakarta sama Dribble Indo. Itu sih so far Nah, oke komunitas oke. yang gedenya. Itu harus Nah, banget tuh join komunitas itu. harus banget join ya Kak ya sebelum Hmm, iya, turun langsung terjun di UI UX. Jadi sebenarnya sebenarnya sudah punya gambaran nih ya sebelum join hmm, akhirnya turun. Nah, tadi juga disampaikan oleh Kak Wia sendiri, design thinking itu cukup penting. Dan kalau ya misalkan betul. membahas mengenai when creativity meets technology, artinya dari kreativitas itu kita juga harus bisa menemukan problem solving ya Kak ya. Ya, betul, betul, Apalagi betul. UX ya memang kita harus bisa memberikan tampilan, harus bisa memberikan kalau tadi apa contohnya homepage yang memang user itu bisa lebih efisien dan efektif dalam Hmm, penggunaannya gitu ya Kak ya. iya, betul, Walaupun betul. panjang. Nah, itu kenapa akhirnya dibutuhkan si kreativitasnya ya Kak. Nah, Mm-mm. pertanyaan selanjutnya Kak ini sama tadi saya sudah lihat ada pertanyaan juga yang masuk. Ini Mm-mm. saya juga nah ini sudah ada pertanyaan dari Bilal Makas Yasa. Iya. Mm-mm. Kak Wia bedanya UI dan UX apa? Ini memang UI UX ini memang bukan pekerjaan yang banyak orang tahu ya Kak ya. Iya, Mungkin betul, bisa betul. dijelaskan apa sih bedanya atau mungkin Kakak ada pengetahuan lebih detail lagi mengenai UI dan UX designer boleh diceritakan Kak biar teman-teman Boleh, semua. boleh. Oke, mungkin kalau pertama ya, kalau orang nanya, ya kerjanya apa misalnya, terus aku jawab UI UX designer. Nah itu tuh apa? Aku biasanya jawab singkat aja, oh itu desainer aplikasi. Terus kalau misalnya masih nanya lagi, oh itu tuh kayak gimana sih? Itu loh kalau misalnya kamu buka aplikasi ada yang desain tombolnya warnanya hijau misalnya, terus layarnya warnanya putih, ada banyak input teks, ada gambar-gambar. Nah itu yang ngerjain biasanya UI UX designer. Nah, terus kalau misalnya si orang yang nanya lebih detail lagi, apa bedanya UI dan UX? Mm-mm. Mungkin aku kasih contoh umum dulu kali ya bedanya gimana. Jadi contohnya gini deh analoginya. Misal teman-teman itu pakai baju atau mau bikin baju misalnya. Nah, mau bikin baju untuk acara resmi atau undangan yang mewah banget gitu misalnya. Nah, terus si acaranya ini tuh cukup di daerah yang panas ya. Jadi otomatis dibutuhkan baju yang nyerap keringat misalnya kayak gitu. Jadi satu kebutuhannya misalnya bajunya nyerap keringat, kedua Mm-mm. untuk acara yang formal kayak gitu. Nah, pas kita bikin ternyata fungsinya bajunya dapat kok, fungsi bajunya ini tuh beneran nyerap keringat terus nyaman gitu. Tapi kok gambarnya Hello Kitty misalnya gitu ya, si gambar bajunya ada pattern Hello Kitty, ini tuh kan jadinya nggak formal kayak gitu. Nah, untuk si fungsi bajunya yang nyerap keringat itu UX-nya kalau dianalogiin di produk. Nah, sedangkan untuk yang gambar Hello Kitty itu tuh UI-nya atau tampilannya, user interface-nya. Nah, itu bedanya. Cuman kalau mau lebih jauh lagi, sebenarnya kalau secara teori, UI itu masih bagian dari UX sebenarnya. Jadi nggak terpisah gitu. Cuman ketika kita masuk di industri teknologi of course, ini tuh jadi dipisah role-nya gitu. Kalau UX designer, biasanya itu mereka orang yang role-nya itu spesifik untuk ngegambar wireframe misalnya. Atau untuk orang yang fungsinya itu nentuin user flow.
user flow-nya kemana, misal dari login terus lanjut kemana lagi gitu. Kita mau bikin aplikasi kayak Wallet Coach tadi gitu, misal oh kita mau beli voucher game itu alurnya kemana dulu sih, terus fungsinya ada apa aja sih, berarti fungsinya harus bisa multi payment method misalnya, harus ada banyak pilihan payment method kayak gitu misalnya. Nah itu UX-nya. Nah kalau UI-nya dia itu adalah orang yang ngedesain, oh misalnya warna buttonnya itu pengen merah. Kenapa pengen merah? Karena misalnya brand identity-nya Wallet Coach itu diantaranya warna merah dan biru kayak gitu. Nah berarti si user interface ini tuh dia yang bikin tampilannya kayak gitu. Itu bedanya UI sama UX. Nah, itu sudah menjawab ya, Kak Bilal ya mengenai pertanyaan dari perbedaan UI dan UX tadi. Nah, Hmm. memang tadi kalau misalnya Kak Uya juga bilang apa sih pekerjaan UI UX itu mungkin teman-teman pada tahunya seperti pekerjaan bisnis analis atau sistem Hmm. analis atau developer gitu ya Kak. Padahal sebenarnya dalam pembuatan pada develop aplikasi itu ada panjang sekali ya Kak ya. Sebelum Banget akhirnya banget. Sebelum akhirnya terbentuklah suatu aplikasi itu sendiri. Nah, tadi sudah Hmm. dijelaskan juga ada pekerjaan yang namanya UI UX designer. Nah, Kak berbicara mengenai UI UX designer ini sendiri, Hmm. mungkin bagi teman pemula yang memang tadi notabene berbeda dari apa namanya dari latar belakang pendidikannya. Nah, ada nggak sih Kak tools atau Hmm. aplikasi yang bisa kita coba-coba buat pemula yang aku mau coba dulu deh bikin tampilan ini kira-kira bisa nggak Hmm. ya gitu. Kalau dari Iya. Kak Wia sendiri Kak, ada nggak sih aplikasi tersebut Kak atau tools tersebut yang Oke, bisa dicoba? sebenarnya. Hmm. Kalau tuh sebenarnya banyak banget sih. Cuman tiga terbesar itu Figma. Bisa Hmm, coba-coba lihat-lihat tutorial Figma mungkin ya kalau yang baru memulai. Ada Figma, ada Sketch, SketchUp. Terus yang hmm. ketiga ada Adobe XD. Itu kalau buat mau bikin tampilan. Biasanya tiga, tiga itu sih yang dipakai. Jadi ada 3 saran dari Kak Wia yang Hmm. bisa mungkin teman-teman coba di sini bisa cari dulu tutorialnya di YouTube dan langsung coba-coba. Siapa tahu memang tertarik dan siapa tahu juga jodohnya bekerja di UI UX designer ya boleh langsung. Nah Kak, ini kalau misalkan emang membahas mengenai pekerjaan tuh cukup panjang ya Kak. Ya. Apalagi yang memang notabene kakak jauh berbeda dari latar belakang pendidikannya. Nah, kenapa Hmm. sih Kak akhirnya kakak sangat mencintai pekerjaan ini dan akhirnya terjun? Kenapa Hmm. Kak? Oke. Sebenarnya awal pertamanya of course coba-coba sih karena disaranin tadi kan sama Hmm, kakak saya terus sama pasangan kebetulan. Nah, hmm, terus pas dilihat-lihat, oh ternyata kompleks banget nih UI UX tuh. Seperti tadi kita harus kita harus ngerti tentang user kita. Kayak gimana hmm. kita harus bisa empati. Terus ternyata UI UX itu dia tuh jadi bridging banget ke divisi lain gitu. Kayak dia tuh jadi penengah dengan marketing. Tetap aja kan, biar gimana pun kita sebagai UI UX designer harus ngerti insight-nya orang marketing tuh gimana sih gitu. Kenapa pengen nge-marketingin produk ini gitu. Terus kita juga harus tetap ngerti insight dari developer, apakah produk yang kita bikin ini tuh masuk akal untuk di develop gitu atau enggak. Dan selain itu pun ternyata kompleksitinya tuh banyak banget dan intinya ada di problem solving gitu. Nah, sebenarnya justru yang bikin aku seneng atau pengen jadi tertarik terjun ke sini tuh karena ada banyak satu kompleksitasnya itu kompleks banget dan itu jadinya malah bikin jadi seru gitu bukan bikin jadi pusing. Terus yang kedua karena kita tuh jadi banyak dapat insight dari divisi-divisi lain gitu. Di awal tuh kan tetap aja kita harus ada insight tentang oh ini bisa di coding. Meskipun di awal memulai tetap aja harus ada pengetahuan meskipun kita nggak mesti bisa coding ya. Cuman kita Yes. tetap harus ada basic knowledge. Oh ini tuh coding tuh kayak gini loh gitu. Terus udah gitu marketing, oh kita tuh cara nge-marketingin produk tuh kayak gini loh caranya. Nah, itu tuh tetap harus ada pengetahuan basic di situ juga gitu. Nah, jadi insight-nya tuh banyak banget. Nah, insight-nya banyak dan kompleksitinya tinggi banget. Itu yang bikin aku tertarik untuk terjun ke sini gitu pada akhirnya. Dan kalau tadi kakak bilang itu bisa belajar lebih banyak lagi, tantangannya juga semakin terpacu ya Kak ya. Hmm. Kalau kalau Banget saya banget. lihat ya, apalagi cukup Iya. kompleks gitu loh dalam pembuatan UI UX ini sendiri. Nah, bagi Hmm. teman-teman kalau ada pertanyaan lebih lanjut mengenai Forest Interaktif atau pekerjaan di UI UX designer, boleh langsung aja tuliskan di kolom komentar. Nanti saya akan coba bacakan. Nah, ini seperti ada pertanyaan lagi Kak Mm-mm. Boleh, boleh. dari Sali Buri. Nah, Kak Wia,
kenapa sih memilih untuk menjadi design thinking? Apa itu pertanyaannya agak rancu itu, Salisbury, sorry. Mungkin Design bisa thinking, oke. boleh? Ah, design thinking itu sebenarnya bukan menjadi design thinking, tapi design thinking itu adalah metode yang dipakai Yes. oleh kita, salah satunya UI UX designer gitu. Jadi itu tuh sebenarnya modal utama buat kamu jadi UI UX designer kayak gitu. Bukan menjadi memilih design thinking, sebenarnya gitu sih harusnya. Ya, tadi juga sudah dibahas sama Kak Wia, itu design thinking menjadi salah satu proses ya yang harus Iya, iya, dilewati proses ya. desain. Betul ya. Nah, teman-teman tuh kalau misalnya Anda masih ada pertanyaan lagi, boleh langsung aja tuliskan sambil saya coba tanya-tanya juga ke Kak Wia ya Kak ya, sesuai dengan Hmm, tema kita hari ini boleh, yaitu boleh, boleh. IT meets teknologi. Nah, Kak Wia nih, ada Mm-mm. saran nggak sih atau masukan apa nih buat Kak Wia yang mau disampaikan? Mungkin buat teman-teman yang ada di sini yang mau memasuki dunia pekerjaan. Mungkin di sini banyak teman-teman mahasiswa juga nih Kak yang memang sebentar lagi Mm-mm. akan lulus. Ya, Ya, kira-kira ada saran nggak Kak? Apalagi di tengah pandemi seperti ini nih Kak. Boleh oke. dong sarannya. Oke, mungkin yang pertama, kalau misalnya teman-teman pengen memasuki dunia UI UX designer gitu ya, yang pertama itu satu, jangan minder dulu sama background pendidikannya, karena salah satu contoh ya, seperti yang aku udah sampaikan tadi, di komunitas tuh banyak banget orang-orang random jurusannya apa aja, dan contoh nyatanya tuh di kantor, di Forest Interactive, untuk tim grafik desainnya, desain lead saya itu background pendidikannya itu pendidikan bahasa Inggris. Gila, itu Wow. random banget kan, dan dia jadi tim leadnya graphic design, orang-orang yang pendidikannya tuh graphic designer. Jadi analoginya, orang-orang yang background pendidikannya bukan IT atau bukan desain grafis aja bisa jadi UI UX designer gitu, apalagi kamu yang jurusannya udah sesuai gitu. Jadi yang pertama, buat yang background pendidikannya beda, yang pertama jangan minder. Terus yang kedua, sifat yang atau mungkin hard skill dan soft skill kali ya, soft skill yang penting banget itu yang pertama tuh empati sih, sesuai design thinking tadi. Karena kalau boleh buka-bukaan, penyakitnya desainer itu di awal-awal tuh terlalu banyak assuming atau terlalu banyak asumsi. Itu jelek banget kan, karena biar gimana pun in the end yang pakai produk kita tuh bukan kita kan, tapi user gitu. Jadi Benar. gimana caranya kita, jadi gimana caranya kita empati sama user kita, bisa bener-bener ngerti apa keinginan mereka gitu, ngerti pain and gain-nya tuh kayak gimana. Nah, itu yang penting. Nah, terus selanjutnya, selain empati tadi, again, kemampuan untuk problem solve, itu masih bentuk creativity juga ya, si kemampuan problem solving-nya tadi. Kemudian yang ketiga, kamu juga harus punya soft skill teamwork. Karena again, itu penting banget, apalagi di Forest Interactive sendiri ini tuh kan selain apa ya? Selain saya sebagai UI UX designer tuh bridging semua divisi lain kan, harus able to communicate sama marketing team, able communicate sama developer team. Terus selain itu pun kita multinational company kan, kebayang dong orang-orang background negaranya, background kulturnya tuh udah Kayak kayak. banyak, ya benar-benar semuanya tuh variatif banget gitu. Nah kalau kita nggak punya kemampuan untuk teamwork yang baik, itu bakal bakal menghambat pekerjaan banget gitu. Nah, lebih jauh tentang teamwork tadi, yang bikin penting lagi, orang yang punya kemampuan teamwork yang baik itu biasanya dia terbuka atau open-minded kan. Termasuk dia open-minded dengan insight-insight dari divisi lain gitu. Nah, kalau dia open-minded dengan insight-insight dari divisi lain, itu kemungkinan dia punya willingness to learn-nya tinggi. Nah, kalau dia punya keinginan yang kepo gitu ya, orangnya kepo, kepo di sini tuh mau belajar gitu. Setiap ada hal baru dia nggak nolak, tapi dia jadi mau tahu, jadi lebih belajar lagi. Nah, itu tuh yang bikin eh, kamu jadi berkembang banget deh di tim. Jadi itu kalau kamu teamworknya bagus, biasanya orangnya open minded dan mau belajar sih, biasanya kayak gitu. Nah, kemudian setelah teman-teman ngembangin soft skill tadi, langkah pertama yang harus dilakuin adalah bikin portofolio segera. Nah, portofolionya itu kalau misalnya teman-teman misalnya lebih condong ke UI designer, itu bisa bikin UI explore UI tiap hari. Gak apa-apa, itu gali aja tiap hari gitu. Kayak sempet tuh aku ngefollow orang ya, akun gitu di LinkedIn. Dia itu
di awal sering banget ngepost UI design kan, explore UI. Awalnya tuh kayak sorry to say ya, ih kok kayak jelek banget gitu, kayak nggak sesuai sama selera aku gitu. Cuman dia tuh ngepost tiap hari, dia konsisten gitu ngepost tiap hari UI explore, terus sampai sekarang jadi keren banget. Jadi nggak mungkin kalau kamu nggak praktis deh. Kalau misalnya, contohnya kalau misalnya mau fokus di UI design aja gitu ya. Jadi practice makes perfect itu 100% bener banget gitu. Kalau kamu misalnya fokusnya lebih di UI design, banyakin explore UI, terus build portfolio kamu. Tapi kalau misalnya kamu lebih fokus di UX design, atau kamu lebih seneng ya yang sifatnya lebih ke problem solving atau study case, nah itu kamu bisa juga contohnya kayak kamu misalnya download aplikasi apa, terus kamu nemuin, oh kok kayaknya fitur transaksi histori ya misal, oh kayaknya fitur transaksi historinya ini kurang oke deh, tidak banyak informasi yang ditampilkan gitu, tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Atau misalnya fitur untuk pengaduan atau support atau FAQ gitu ya. Kok ini kayaknya flow-nya kurang enak ya, kurang efektif, kayaknya ada deh cara lain. Nah, itu kamu bisa bikin study case. Nah, kamu bisa bikin kumpulin study case itu, build-lah portfolio kamu. Kamu bisa upload di Medium, bisa upload di Behance, dimanapun. Nah, itu bisa banget sih. Nah, tapi kalau misalnya kamu mau jadi UI UX designer alias fokusnya keduanya, nah kamu harus strong konsep juga alias kemampuan problem solvingnya oke, study case-nya oke, dan juga berikut dengan UI design-nya itu kamu oke juga gitu. Kamu bisa ngedesain sesuatu yang visually pleasing, tapi jangan lupain juga bahwa tidak semua yang visually pleasing itu masuk akal untuk di-develop gitu, atau untuk di-code sama programmer kayak gitu. Kayak misal, oh kamu bikin button tingginya itu 12,5, ada angka komanya, karena itu kan enggak banget kan. Nah jadi kamu pun harus ngerti kaidah-kaidah yang ada di urusan front end gitu, front end developing. At least basicnya aja, nggak mesti bisa coding. Nah kemudian setelah kamu selesai bikin portfolio itu kamu biasanya, kalau aku sih awalnya magang dulu ya, aku start internship dulu. Cuman waktu itu aku apply-nya internship tapi langsung kerja sih kebetulan, rezekinya gitu. Nah jadi biasanya setelah bikin portfolio kamu start internship dulu, biasanya gitu sih. Itu sekarang tuh udah banyak banget sih yang ngadain company-company yang ngadain internship UI UX itu udah banyak banget sih. Cuman itu sih start your portfolio and then kalau bisa magang ya magang dulu sih jadi UI UX designer. Gitu sih so far saran aku. Wow, tuh udah dijelasin Hmm. secara detail ya oleh Kak Wia Iya. itu sendiri. Kalau Hmm. misalkan memang tertarik, tadi bisa langsung latih lagi soft skill-nya ya, terus tingkatin empatinya karena memang Hmm. kita buat UI, buat desain bukan untuk kita tapi untuk kebutuhan si user Betul. itu ya Kak ya. Betul, Kalau betul. misalkan sudah mulai tertarik, ayo mulai galih lagi. Tadi sudah diinfokan juga bisa latihan melalui tools-tools yang tadi sudah disampaikan Hmm. juga sama Kak Wia. Dan setelah itu juga bisa bikin portofolionya. Jadi mungkin ketika Iya, nanti udah mulai untuk lamar-lamar pekerjaan, sudah punya bekal nih ya Kak ya yang kita iya, pegang iya. untuk join. Tadi kalau misalkan mau joinnya untuk UI bisa UI Explore, atau kalau misalkan UX-nya bisa dengan studi kasus ya Kak ya. Iya, Itu juga betul, nggak betul. apa-apa berarti ya Kak ya, kita coba cari-cari download aplikasi, Hmm. kita coba, oh ini sepertinya kurang sesuai, kita desain lagi ulang seperti apa yang Ya, cocok, itu juga bisa ya Kak ya. Nah itu juga mm-mm. bisa sampaikan, juga bisa diupload di Medium, betul Kak? Betul, betul. Boleh, boleh, boleh banget di Medium. Medium juga, siapa tahu memang nanti rezeki kalian, rezeki teman-teman dari mahasiswa BINUS atau mahasiswa luar di UI UX. Dan satu lagi nih, yang tadi Kak Oya juga sampaikan, jangan Hmm. minder Ya, walaupun beda jurusannya, tetapi tetap bisa asalkan kreativitasnya diasah dan kita mm-mm. bisa menemukan problem solving yang baik nih ya Kak Oya ya. Ya, betul. Kak, untuk menutup, sambil menunggu lagi, siapa tahu nanti ada satu pertanyaan lagi kita buka ya. Sambil Mm-mm. menutup mungkin boleh dong Kak ceritain gimana Kak kerja di Forest Interactive selama ini, how Mm. days-nya Kakak di sana tuh gimana? Mungkin boleh Mm. diceritain Kak, selain tadi dari sisi pengerjaan desainnya, apa yang menarik, apa yang membuat Kakak seneng join di Forest Interactive? Boleh mungkin Kak? Oke, boleh. Yang pertama, di Forest Interactive tuh kan kalau khususnya di Bandung tuh UI UX desainernya ada 2 orang kan. Nah, sisanya itu
eh, berapa ya, 5 orang tuh ada di KL, ada di HQ kan. Nah, jadi otomatis kita tuh harus komunikasi sama teman-teman kita yang ada di HQ dong, dan tentunya background background negara dan kulturnya pun sangat berbeda. Nah, yang bikin seru tuh sehari-hari tuh kita komunikasi sama teman-teman kita tuh kita nemuin aja hal yang baru kayak gitu. Nah, terus selain kita nemuin banyak hal baru di Forest Interactive tuh, hmm, kita tuh kerjanya tuh jadi khususnya UI UX ya, itu tuh kita bridging banget sih ke marketing team. Dan marketing timnya tuh of course beda-beda lagi kan, background, kultur dan rasnya gitu, udah beda banget. Jadi nemu lagi hal yang baru kayak gitu. Atau bahkan ke developer timnya juga, mereka pun again kulturnya beda-beda, jadi nemu lagi hal yang baru gitu, yang bikin serunya lagi. Nah, terus selain itu, yang saya notice banget ya di Forest Interactive, meskipun kita tuh multinational company, tapi budaya untuk respect satu sama lainnya tuh di sini tinggi banget. Karena kita kan mungkin kalau di company lain kayaknya mungkin ya semuanya lebih terlalu belak-belakan atau gimana gitu ya, kurang friendly gitu. Nah, kalau di Forest tuh meskipun kita multi multi company, tapi kita tuh kultur untuk respect satu sama lainnya tinggi banget, dan itu yang menurutku mahal banget sih di Forest. Nah, terus selain itu kalau misalnya kita di kantor gitu ya, kalau kita ada work di office gitu, work from office, itu biasanya kita kerja masuk jam 9, terus biasanya itu ada makan siang bareng. Nah, kebetulan kita dapat free lunch tuh tiap hari dari Forest gitu kan, seru juga. Jadi sambil makan siang, seru kan? Sambil makan Terus, siang, sambil makan siang kita ngobrol sama tim lain gitu. Oh, tadi kerjanya gimana, kayak gimana gitu. Nah, terus kalau misalnya kita work from home, otomatis kita nggak makan siang bareng fisik di kantor dong. Nah, itu kita tuh ada channel virtual pantry gitu. Jadi sambil kita makan siang bareng, kita turn kamera on, terus sambil lihat teman-teman kita yang lain kayak gimana gitu, sambil ngobrol sama teman-teman yang lain gitu di virtual pantry ini. Nah, terus selain itu di Forest tuh yang kerennya lagi tuh kita khususnya di UI UX designer team ya, kita tuh suka ngadain knowledge sharing session. Biasanya seminggu sekali sih kita tuh ngadain itu. Jadi kayak misalnya terakhir tuh kemarin kita ngebahas tentang dark patterns gitu kan. Kita ngebahas tentang dark patterns tapi bisa diikutin sama divisi lain. Kayak misalnya HR timnya bisa ikutan, terus developer timnya bisa ikutan. Jadi nggak terbatas untuk desainer aja gitu. Atau bahkan mungkin dari divisi lain mau ngadain sharing session pun bisa banget. Kayak gitu sih. Nah, terus selain itu pun kita tuh sering dapet voucher makan karena kebetulan lagi pandemi gini kan. Misal lagi kemarin tuh lagi tahun baru Cina, lagi Lunar New Year gitu. Kita dapat voucher dari company untuk beli makanan, untuk beli food Chinese gitu. Chinese food, sorry, untuk beli Chinese food. Seru banget kan? Iya. Belum lagi kalau misalnya lagi ada perayaan-perayaan lain, kita pun dapat voucher untuk beli makanan sesuai hari perayaan itu sendiri gitu. Jadi gitu sih serunya, itu seru banget sih di Forest. dari cerita kau ya ini jujur Hmm, seru banget. Kak, iya, aku bisa nyimpulin kekeluargaannya hangat banget ya, iya, nyatu banget banget. banget. Tadi kakak juga bilang respectnya juga, Ya, wah keren banget. Nah, mungkin kalau tadi kakak sudah menjelaskan sedikit ya mengenai hmm, bagaimana kerja di Forest Interactive Indonesia. Nah, siapa tahu nih kak, ya nih ada teman-teman mahasiswa juga hmm, yang mungkin sedang menonton. Kayaknya aku pengen join deh di Forest Interactive Indonesia. Boleh dong kak hmm. sharing di mana mungkin teman-teman bisa mendapatkan informasi tersebut. Iya boleh. Biasanya teman-teman bisa langsung visit ke websitenya Forest Interactive. Itu ada kok, tinggal googling aja Forest Interactive. Nah, itu di bagian bawahnya itu ada career, ada section career. Nah, coba cek aja di situ. Biasanya kalau kita lagi buka lowongan, kayak misalnya untuk magang juga ada aja kok. Biasanya ceknya di situ aja, gitu. Tuh, jadi bukan hanya untuk yang full time tapi magang Ya, juga kadang kak ya. mm-mm. Iya Press betul-betul. interaktif buat teman-teman yang mungkin masih mahasiswa, masih pingin belajar, apalagi kayak tadi Kak Wia, coba Hmm, dulu deh magang dulu, atau coba dulu deh latihan-latihan pakai tools, boleh ya. langsung aja kunjungi tuh, yang tadi informasi udah Kak Wia sampaikan. Nah, sambil Hmm, menutup IG Live kali ini, Kak, saya ingin menyimpulkan memang kreativitas ini sangat penting, apalagi dalam menimbulkan problem solving, ya, ya. dalam UI UX designer karena memang itu tujuannya ya Kak Wia ya untuk Hmm, dapat uh,
desain itu dapat berguna dari dipakai oleh si usernya itu. Dan sekali lagi nih menyimpulkan lagi kalau tadi Kak Wia juga walaupun beda backgroundnya, background pendidikannya, tapi jangan pernah takut karena selagi apapun itu posisinya dibuka, asalkan ada usaha, ada passion, Ya, itu pasti akan bisa. Luar iya. biasa sekali Kak perbincangan kita hari ini di IG Live dengan tema When Creativity Meets Technology. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih sudah sharing ke Ya, teman-teman semua sama-sama. mengenai UI UX, mengenai Forest Interactive. Semoga teman-teman juga bisa mendapatkan ilmu baru. Siapa tahu nanti akhirnya bisa join juga di Ya, UI UX Designer. Oke, kalau gitu saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Terima kasih semuanya sudah gabung. Saya tutup ya IG Live kali ini. Thank you semuanya. oke. Sampai jumpa selanjutnya. Thank you.